Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara wa'dahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الصيام يوم عيد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahmatullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru kita lalui. Bahkan ibadah sholat yang kita pada pagi ini, untuk itu kita berharap semoga semua itu dapat mengukuhkan kedekatan kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini. Ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan para pengikutnya hingga kiamat kelak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimin yang bermuliakan Allah. Pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira, bahagia, sukacita. Gembira bukan karena banyak makanan di rumah kita. Gembira bukan karena uang kita lebih dari cukup. Bukan juga karena pakaian kita baru, tapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa. Tasbih terus kesucian jiwa, kebersihan hati setelah kita melaksanakan ibadah satu bulan di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla farusyan Ramadan wa sanatu qiyamul faman shoma wa qama ihtisaban kharaja minadh dhunubi kayyaumi wa nadhu. Yang artinya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku menyerahkan sholat di malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridho, ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kita semua tentu menyadari masih banyak di antara kita yang perilakunya tidak selaras dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu disebabkan oleh penyakit hati, maridul qalbi. Karena itu hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Baik dan buruknya perilaku seseorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Bila hatinya baik maka baiklah perilaku orang itu, dan bila hatinya buruk, buruklah perilaku orang itu. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wajhil qalb. Yang artinya ingatlah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging apabila dia baik, baiklah anggota tubuhnya, dan apabila dia buruk, buruk pula tubuh manusia. Ingatlah
rumah dari itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, hati harus kita perlakukan dengan baik agar ia senantiasa berada dalam kebaikan. Melalui khutbah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan 3 amalan yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Yang pertama adalah hati harus dibersihkan. Seperti halnya badan dan benda, hati bisa mengalami tersanjung kotoran. Namun kotorannya hati bukan karena tubuh. Hati menjadi kotor dari dalamnya. Ada sifat-sifat suka terhadap perilaku dosa, padahal dosa semestinya dibenci. Oleh karena itu, bila kita suka terhadap dosa, apalagi sampai melakukannya, maka jalan terbaik adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita menjadi bersih kembali. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan tuqtas fi qalbihi nuqtatan suda wa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zika fiha haqqan 'ala al-qalbi wa al-rajul alladhi tatalawwa kalla bal rana 'ala al-qulubi ma kana yaqulu." Yang artinya sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa ada titik hitam di hati. Ketika dia meninggalkan dosanya, mohon ampun dan bertaubat, tentunya kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, titik hitam terus bertambah di hatinya sampai membunuh. Dan itulah yang dihubungi hati dari cahaya seperti yang Allah firmankan. Sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati, hati yang bersih membuat kita menjadi sensitif dan peka terhadap dosa. Karena dosa adalah kotoran yang menyebabkan kita hina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman dalam Al-Hujurat ayat 87, "Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya, dan janganlah engkau ingatkan aku pada hari mereka dibangkitkan, di hari harta dan anak-anak lakimu tidak berguna sama sekali kecuali orang-orang yang berhadap Allah dengan hati yang bersih. Kisah As-Su'al ayat 87 sampai 90. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat Idul Fitri rahmatullah. Yang kedua, hati harus dilembutkan. Latiful qalbi, kelembutan hati sangat penting untuk dimiliki, karena dengan hati yang lembut inilah hubungan dengan orang lain akan berlangsung dengan baik dan dia mudah menerima nilai-nilai kebenaran. Kelembutan hati membuat kita memandang dan menyikapi orang lain dengan sudut pandang kasih sayang, sehingga bila ada orang lain mengalami kesulitan hidup, ingin rasanya kita mengatasi persoalan hidupnya. Ketika kita menjadi orang susah, ingin sekali kita mudahkan. Pendek kata kelembutan hati menjauhkan kita dari rasa benci kepada orang lain, meskipun dia orang yang tidak baik, karena kita ingin memperbaiki orang yang belum baik. Di antara kita yang harus kita waspadai, yang menjadikan hati menjadi keras, sehingga kita semakin jauh dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melalaikan Rasulullah SAW bersabda, "La tuksirul kalama min ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami min ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Wa inna ba'da an-nasi min Allahi qalbus qasim." Yang artinya, janganlah kalian
banyak berbicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah akan membuat hati keras. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam doa azan diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita sebagai orang yang diperintah untuk Allah, untuk mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah fi'il amar, kata perintah untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Untuk itu, agar hati kita menjadi tunduk, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu orang yang banyak zikir kepada Allah ini adalah orang yang suka menyayangi anak-anak itu dan peduli kepada orang-orang miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qaswata qawli wa faqal imsah ra'sal yatim wa ma'il muslim." Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya mengajukan hatinya yang keras, maka beliau menasihatinya, usaplah kepala anak yatim dan berilah makanan kepada orang miskin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral muslimin, yang ketiga, hati harus didoakan. Hati manusia bisa berubah dengan cepat karena hati dalam bahasa Arab adalah qalbu, yang artinya yaitu bolak-balik dan mudah berubah. Seseorang dengan mudahnya pada pagi hari mengatakan A, namun di sore harinya dia dapat berubah dengan mengatakan itu. Karena itu agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, hendaknya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk meluruskan hati kita. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, Allahumma musawwirul qulub, sawwir qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahmatullah. Itulah tiga perkara yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Dengan melakukan tiga perkara ini, insyaallah perbaikan terhadap diri keluarga, masyarakat dan seluruh umat Islam akan dapat dilakukan setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Akhirnya banyak kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan, mulai puasa kita, tarawih kita, yang lain kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alna wa iyyakum minal 'abidin wa sa'irin wal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman ja'ala bil-qamar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya Allah, Allah Muhammadur Rasulullah wa ta'ala al-muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وعلينا وهم رحمة يا أرحم الراحمين. Sebelum marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya Idul Fitri kita menyambungkan hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tazkiyatun nufus, penjualan jiwa kita, sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita nantikan, sehingga doa kita tidak ada tabir, tidak ada penutup, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah semoga bulan suci Ramadan kemarin yang kita lakukan oleh awal bulan ini, semoga amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu memberi kemudahan kita setelah pasca Ramadan ini untuk beribadah maksimal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih keras, lebih istiqomah, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang tak tahu, yaitu menjadi orang yang bertakwa di ujung kita di bulan suci Ramadan. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لسيدنا مسلمنا والمسلمين الاحياء والاموات انك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا واهدنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم اصلح ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة كل خير من واحدا لنا من الرجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام